Silakan. Ya. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan ke ilahi Rabbi karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam kondisi ataupun di dunia maya di virtual meeting pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi. Salawat serta salam, marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bima Aryo selaku Ketua MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi, yang kami hormati para pengurus MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi, serta rekan-rekan guru biologi di lingkungan SMA Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua walaupun dalam virtual meeting untuk membedah kinerja yang terintegrasi dengan PMM. Susunan acara pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan langsung pemaparan oleh Pak Bima. Mungkin jadi double ya Pak Bima Ya. nanti ya, sambutan sebagai Ketua MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi, dilanjutkan dengan pemaparan tentang kinerja berbasis terintegrasi dengan PMM, lalu kita diskusi dan penutup. Marilah sama-sama kita buka acara pada malam hari dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya mari kita mendengarkan pemaparan serta sambutan dari Bapak Bima Mario selaku Ketua MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi. Kepada Pak Bima kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi, yang saya hormati juga segenap Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Insya Allah semoga terus bertambah ya. Ya, pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan MGMP Biologi yang berikutnya. Jadi lumayan nih Pak Dedi, setiap bulan kita ada kegiatan MGMP jadinya ya. Pertama kita pergantian pengurus, bulan kedua praktikum bersama Stikes Mitra, dan ini masuk ke bulan ketiga yaitu kegiatan bedah aplikasi PMM, khususnya terkait kinerja. Ya, pada malam hari ini juga saya ingin menginformasikan kepada segenap Bapak Ibu guru biologi SMA Kabupaten Bekasi, ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah berkenan hadir karena pada dasarnya MGMP ini merupakan sebuah komunitas guru yang mungkin ada dari sebelum adanya guru penggerak, adanya sebelum guru pengajar praktik ya, bahkan ada dari sebelum kurikulum merdeka ya. Artinya sendi-sendi komunitas pembelajaran itu sejak zaman dahulu berpusat di MGMP. Nah, dengan adanya program-program pemerintah yang bersinergi dengan kurikulum merdeka, maka kita akan sinergikan dengan eksistensi MGMP itu sendiri. Karena pada dasarnya MGMP ini adalah sebuah komunitas guru yang mana pengurusnya ini dan juga anggotanya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, khususnya cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3. Sehingga dari eksistensinya, maka MGMP merupakan salah satu platform juga gitu bagi Bapak Ibu guru untuk bisa mengembangkan diri, ya, untuk bisa meraih kompetensi lebih tinggi sebagai seorang guru, untuk bisa menapaki jenjang karir, dan juga khususnya untuk bisa lebih bermanfaat bagi dunia pendidikan. Nah, kemudian ada khusus yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu aplikasi PMM ya. Nah, pada dasarnya malam hari ini kita namanya adalah bincang-bincang ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan webinar, bukan seminar, bukan apa BIMTEK ya, bukan IHT. Kenapa? Karena saya pribadi sebagai Ketua MGMP juga masih butuh banyak belajar gitu.
Namun saya coba ingin semua kita guru biologi SMA Kabupaten Bekasi sama-sama bergerak, sama-sama berkolaborasi, ya, untuk bisa sama-sama bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap dunia pendidikan. Nah, salah satunya adalah kita bersinergi dalam kegiatan, eee, pemanfaatan atau optimalisasi platform Merdeka Mengajar. Bersinergi dengan kurikulum Merdeka yang mana diterapkan di sekolah-sekolah dan kelak mungkin akan ke seluruh sekolah ya, baik yang sekarang sudah menerapkan, itu akan dikembangkan lebih jauh, yang belum menerapkan nanti akan juga menerapkan di masa yang akan datang. Nah, platform Merdeka Mengajar ini juga sebagai pendamping, di mana kita sebagai guru bisa melaksanakan menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah. Nah, oleh karena itu harus kita bedah dan kita pahami, ya istilahnya fungsi dan kebermanfaatannya, yang harapannya bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru di era digital, guru di era, masa depan yang mana nanti, hendak menyongsong gerakan kurikulum merdeka ini. Nah, di kurikulum merdeka ini, saya tegaskan ya kepada guru-guru sekalian bahwa kurikulum merdeka mengharuskan kita semua sebagai guru untuk terus belajar, Bapak Ibu. Jadi belajarnya, terus-menerus karena pada dasarnya manusia pembelajar itu ya tiada batasan gitu ya. Bahkan, kita sebagai guru jangan mentang-mentang, "Oh saya sudah jadi guru nih, jadi tidak perlu belajar lagi." Ya tentu saja tidak. Justru kalau kita tidak belajar, kita akan ketinggalan zaman. Kalau kita ketinggalan zaman, maka kita tidak akan beradaptasi. Nah, salah satu poin penting dari guru pembelajar ya, itu adalah, adaptif ya. Nah, bisa beradaptasi dengan perubahan kurikulum, bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, bisa beradaptasi dengan perubahan kebutuhan peserta didik. Karena kita menciptakan pendidikan yang berfokus pada peserta didik. Kalau kita tidak bisa beradaptasi ke arah sana, maka kita tidak akan bisa menjadi bagian dari agen perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya kunci dari adaptif ini adalah sebuah sikap resiliensi, di mana sebagai seorang guru itu harus bisa, bertahan dalam berbagai macam dinamika perubahan. Nah, tapi sebagai manusia pastinya guru-guru ini punya keterbatasan, Bapak Ibu. Ya kita punya keluarga, kita punya kehidupan pribadi, kita punya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pentingnya sebuah komunitas untuk sama-sama menjalin kerjasama kolaborasi, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan untuk adaptif terhadap perubahan zaman ini bisa terpenuhi. Karena sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa bertahan sendiri ya. Kita bertahan secara komunal, artinya kita bertahan dalam sebuah komunitas yang harapannya ke depannya MGMP biologi ini bisa saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling menjadi solusi satu sama lain. Ya, kita sejenak ya akan saya tampilkan nih, platform Merdeka Mengajar ya. Bisa Bapak Ibu cari di Google itu PMM. Nah, pertama-tama saya akan, share screen terlebih dahulu ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Mohon informasinya kalau misalkan tidak nampak jelas ya. Jadi sebelum Bapak Ibu masuk ke platform Merdeka Mengajar, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memastikan Google yang Bapak Ibu buka sudah terkoneksi dengan akun Belajar ID. Nah, caranya gimana? Memastikannya kita klik yang sebelah sini Bapak Ibu. Nah, yang sebelah sini kita cek. Nah, ini adalah akun Belajar ID saya ya, Bima Sasongko 551 ya, @guru.sma.belajar.id. Nah, ini adalah akun saya, yang mana ketika saya sudah masuk ke akun ini, nanti saya akan bisa membuka PMM, platform Merdeka Mengajar di akun. Bisa tidak lewat ponsel? Bisa. Ya, namun menurut saya untuk mengakses pelatihan, SKP, dan lain sebagainya lebih nyaman menggunakan laptop atau komputer gitu ya. Ini kita coba pakai komputer. Nah, permasalahannya kadang ada Bapak Ibu guru yang tidak bisa masuk. Ya, tadi seperti tadi, "Pak, saya tidak bisa masuk, Pak," atau "Saya tidak tercatat sebagai guru," dan lain sebagainya. Itu karena permasalahan Google untuk mengaksesnya. Jadi kalau kita mengakses dengan menggunakan Google biasa, ya misalkan bima.aryo@gmail.com bisa masuk PMM, atau mungkin dengan akun Belajar ID yang lain mungkin bisa masuk sebagai ke PMM, namun ketika ingin mengakses SKP, mengakses rapor pendidikan, nah itu tidak bisa terkoneksi. Oleh karena itu pastikan menggunakan akun Belajar ID. Akun Belajar ID pun
itu ada berbagai macam versi Bapak Ibu. Contohnya peristiwa yang baru saja saya alami ini, ceritanya, saya punya akun Belajar ID sudah lama, di sana saya aktifkan PMM, saya mengikuti pelatihan, tiba-tiba operator dapodik saya mengganti akun Belajar ID saya. Tadinya itu akun Belajar ID saya Bima Sasongko 55. Nah, diganti Bima Sasongko 551, ini cuma beda 1 angka ya. Tadinya 55 jadi 551. Ternyata menggunakan akun Belajar ID yang 55 itu, karena sudah dibuatkan yang baru, terdisconnect dari, PMM. Sehingga ketika saya buka dengan akun belajar saya yang satu lagi, pertama tidak bisa buka SKP, kedua tidak bisa buka rapor pendidikan, ketiga pelatihan mandirinya menjadi, bermasalah gitu ya, tidak bisa, mengakses. Nah, akhirnya seperti halnya tadi Ibu siapa tadi yang bertanya tadi ya, begitu pas saya ingin mengakses SKP, tiba-tiba muncul bahwa Anda tidak memiliki akses sebagai guru atau kepala sekolah gitu ya. Nah, kalau Anda menemui seperti itu, berarti akun belajar ID-nya belum tepat. Maka silakan hubungi operator dapodik sekolah dan pastikan, ibu bapak memperoleh akun belajar ID yang tepat yang memang terkoneksi dapodik dan bisa digunakan untuk mengakses PMM. Ya, nanti kita kaji lebih jauh kalau ingin bertanya-tanya. Bapak Ibu juga saya perbolehkan untuk share screen masing-masing ya apabila ingin bertanya berkaitan dengan akun belajar ID-nya. Nah, kemudian di PMM ini ada banyak fitur Bapak Ibu, di antaranya adalah pelatihan mandiri, kemudian ada komunitas, seleksi kepala sekolah bahkan, kemudian ada bukti karya. Nah, Bapak Ibu apabila punya karya nanti bisa diupload di sini dan kita saling memberikan, komentar, saling memberikan umpan balik ya, apresiasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian salah satu di antaranya adalah pengolahan kinerja. Nah, pengolahan kinerja ini sebenarnya kalau saya lihat PMM dengan pengolahan kinerja itu seperti halnya portofolio Bapak Ibu. Seperti halnya portofolio di mana PMM ini nantinya akan berisi beragam akses dari rekam jejak kita sebagai guru, karya-karya kita, kemudian juga komunitas yang kita ikuti. Nah, berhubung saya sudah menyelesaikan pengelolaan kinerja, maka saya persilahkan apabila nanti ada guru yang ingin berbagi ya. Maksudnya berbagi pengelolaan kinerjanya yang belum dikerjakan gitu sehingga bisa kita pandu hingga bisa menyelesaikan pengelolaan kinerjanya pada malam hari ini. Nah, selanjutnya ada lagi fitur komunitas Bapak Ibu. Komunitas bisa Bapak Ibu klik, di PMM-nya masing-masing. Nah, ini fitur komunitas bisa di-search ya, dicari di sana dan cari komunitas yang namanya MGMP Biologi Kabupaten Bekasi. Nah, silakan dicari, kemudian di-follow, diikuti ya. Nah, di sini setelah diikuti nanti ada datanya bahwa sekian guru yang mengikuti komunitas MGMP Biologi Kabupaten Bekasi. Harapannya nanti yang mengikuti tambah banyak ya, karena di sini baru ada sedikit orang yang mengikuti ya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa memfollow ya, nanti akan kita lakukan soft launching dan grand launching-nya ya, sambil mempelajari bagaimana sistematika komunitasnya. Harapannya dengan adanya komunitas ini nanti bisa memfasilitasi beragam pelatihan, IHT, diklat, workshop yang dilaksanakan oleh MGP Biologi dan terkoneksi dengan akun PMM. Yang mana sertifikatnya nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk melengkapi SKP-nya. Ya, itu dari aplikasi PMM seperti itu kira-kira. Nah, berikutnya ada lagi namanya SKP. Nah, dalam SKP ini Bapak Ibu nanti harus menempatkan namanya RHK atau rencana hasil kinerja. Mungkin saya lihat dari tadi saya survei rata-rata yang ikut malam hari ini, ya yang ikut malam hari ini sudah pada apa, pelatihan di sekolah, jadi saya yakin juga sudah banyak yang disampaikan, tapi kalau nanti ada yang ditanyakan dipersilakan. Supaya efektif waktunya saya akan langsung membahas seputar RHK ya, kita bahas ya, seputar RHK-nya Bapak Ibu. Saya share screen kembali. Ya. RHK atau disebutnya rencana hasil kerja adalah butir dari pengembangan kompetensi yang akan kita laporkan dalam PMM ya. Di sini nanti setiap kompetensi yang kita miliki ini diberikan poin. Diberikan poin dan juga diapresiasi oleh Dinas Pendidikan.
Nah, umumnya kadang ada guru yang rajin melakukan pelatihan, rajin melakukan menjadi narasumber, kemudian rajin berbagi dan lain sebagainya. Nah, namun minim apresiasi ya, apalagi ada guru swasta atau mungkin guru honorer di sekolah negeri yang mana ini tidak mendapatkan apresiasi dari dinas pendidikan dan dari aplikasi manapun ya. Sama dulu saya juga pernah merasakan seperti honorer, ya saya ikut banyak pelatihan, tapi memang niatnya ikut pelatihan dapat sertifikat bukan untuk diapresiasi Bapak Ibu, adalah untuk semata-mata meningkatkan kompetensi diri gitu. Tapi di PMM ini lebihnya adalah sertifikat dan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan akan diapresiasi oleh fitur PMM dalam fitur rencana hasil kerjanya. Ya, kita bahas ya beberapa di antaranya misalkan ya, Bapak Ibu melakukan peningkatan kompetensi melalui peran sebagai partisipan, ini berarti peserta ya, kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding. Nah, ini sertifikat maksimalnya 8 kegiatan dalam satu periode. Nah, satu kegiatan ini setara 4 poin. Nah, bagi ASN sendiri dan honorer sekolah negeri yang saat ini sudah menyetel PMM-nya, dalam satu periode itu minimal ada 32 poin. Ya secara logika kalau ini dia ikut 8 kali kegiatan kompetensi, 8 kali 4 ya sudah penuh 32 poin gitu ya. Tapi umumnya kegiatan di sini tidak hanya menjadi partisipan saja. Karena kalau hanya menjadi partisipan saja kita sebagai guru, guru pasif berarti kan. Karena kita guru ini juga dituntut sebagai guru yang aktif gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada lagi misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, inilah peran kita nanti MGMP sebagai komunitas belajar di PMM akan menggelar berbagai event di mana Bapak Ibu guru bisa berpartisipasi untuk berbagi praktik baik. Ya, kenapa? Karena contoh misalkan saya guru biologi nih, di sekolah saya guru biologi itu cuma 2 Bapak Ibu. Kalau misalkan saya ingin berbagi praktik baik yang berkaitan dengan strategi belajar mata pelajaran biologi. Saya bagikan ke teman-teman saya. Nah, kadang antusiasmenya kurang tinggi. Kenapa? Karena mata pelajarannya beda-beda, ya. Dan kadang lintas antar mata pelajaran itu tidak saling memahami strategi masing-masing gitu ya. Tapi kalau kita bagikan di forum MGMP yang terkoneksi dengan komunitas belajar PMM, pasti akan lebih bermanfaat karena yang menyimak adalah seluruh guru biologi, gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, ini kita sebagai peserta, ini pesertanya aja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mendengarkan orang berbagi praktik baik. Nah, ini bisa mendapatkan 4 poin. Ya, kemudian peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi. Ya, jadi kita menjadi peserta ya, pengembangan kompetensi itu juga dapat 4 poin, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Jadi ini biasanya khusus, bagi guru-guru tertentu yang mendapatkan peran sebagai penelaah aksi nyata, ini mendapatkan, 6 poin gitu ya. Kemudian penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru sebagai penelaah. Nah, sebagai penyusun kumpulan konten unggulan, nah tidak ya saya yakin gitu istilahnya Bapak Ibu pasti banyak yang punya konten gitu kan ya. Kontennya mungkin unggul, berimplikasi baik terhadap sistem pendidikan atau strategi pembelajaran. Nah, ini bisa diupload untuk nanti diapresiasi dalam PMM. Juga bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini nanti yang akan salah satunya kita fasilitasi, apalagi ini poinnya besar sekali nih, setara 8 poin. Jadi nanti MGP mungkin dalam satu periode ini bisa membuat sebuah kegiatan implementasi kurikulum merdeka di komunitas, di mana di sana Bapak Ibu bisa saling berbagi praktik baik ya. Nah, praktik baiknya ini nanti bisa dalam bentuk pembelajaran biologi, strategi belajar, metode belajar, atau teknologi pembelajaran yang nanti bisa disampaikan kepada rekan-rekan sesama guru biologi. Sehingga Bapak Ibu nanti mendapatkan apresiasi 8 poin dari kegiatan tersebut. Kemudian juga partisipan dalam observasi praktik pembelajaran, kemudian ada peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Nah, namun ini istilahnya dalam bidang-bidang tertentu ya. Kemudian, meningkatnya kompetensi melalui peran peserta pelatihan mandiri. Nah, ini sebagai peserta pelatihan mandiri
yang ada di PMM. Berarti kita menjadi peserta pelatihan mandiri, ikuti pelatihannya, kemudian kita kerjakan hingga memperoleh aksi nyata ya, aksi nyata. Selanjutnya peran sebagai coach, mentor, fasilitator atau pengajar praktik. Nah, ini contohnya guru teladan kita nih Pak Deddy Supandi ya dan kawan-kawan ini sudah melalui semua ini ya. Poinnya nampaknya lebih besar nih. Kemudian penyusun cerita praktik, ada juga peraih pengakuan penghargaan. Nah, ini apabila Bapak Ibu mungkin bisa memenangkan kompetisi tertentu atau mendapatkan apresiasi tertentu di bidang pendidikan ya. Kemudian juga bisa sebagai penyusun perangkat ajar ya yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Jadi kita menyusun perangkat ajar pun diberikan apresiasi. Syaratnya perangkat ajarnya terbit di PMM. Nah, makanya nanti kita sekalian bisa mengupload perangkat ajar yang kita miliki dan saling memberikan apresiasi gitu ya. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang, penggerak komunitas belajar, di antaranya ini juga kita sebagai MGMP Biologi ya. Kemudian juga peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek dan jangka menengah, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari semua poin itu, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apabila kita melaksanakan semua hal tersebut dalam 2 jam per minggu, jadi kita istilahnya, meluangkan waktu 2 jam per minggu dengan asumsi 16 minggu per semester. Jadi 1 semester itu 6 bulan, tapi yang dihitung itu hanya 4 bulan ya Bapak Ibu, karena kan ada liburan, ada kalau semester genap seperti sekarang ini ada Idul Fitri, ya nanti semester ganjil mungkin ada kegiatan yang lain gitu ya. Nah, ini hanya minimalnya adalah kita mengisi target sebesar 32 poin dan maksimalnya adalah 128 poin. Nah, bagaimana idealnya? Nah, idealnya mungkin kita jangan terlalu minimal juga. Bisa di angka 40 poin atau 44 poin ya. Atau 50 poin. Yang penting bisa direalisasikan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian dari PMM yang tadi sudah kita explore, ini ada salah satunya juga sebagai sarana kita untuk berbagi ya, di antaranya adalah bukti karya. Nah, ini bukti karya ini bisa kita klik, ya di sana ada beragam jenis karya yang bisa kita upload Bapak Ibu. Ya, klik karya saya, nanti di sana Bapak Ibu bisa mengupload karya-karya yang Bapak Ibu miliki. Yang mana karya ini merupakan dokumen portofolio kita gitu, bahwa selama jadi guru nih kita bikin apa saja sih. Saya yakin Bapak Ibu guru biologi ini banyak sekali karyanya gitu. Ya, di antaranya misalkan ya, ketika saya, iseng membuat RPP misalkan, saya pengen bikin RPP yang beda gitu ya. Contohnya RPP inovatif berdiferensiasi, sistem reproduksi. Nah, ini saya buat nih, karya saya, nanti bisa dilihat oleh teman-teman dan bisa saya bagikan gitu ya. Ini kebetulan, belum saya bagikan, ini baru iseng upload. Di aplikasi saya sebelumnya PMM sudah saya upload, tapi karena PMM-nya deaktif ya, karena diganti tadi saya cerita saya diganti oleh operator dapodik, sehingga saya harus memulai lagi mengupload karya gitu. Nah, ini kalau dilihat bisa dilihat di sini, dilihat oleh rekan-rekan guru ya, dan ini bisa kita baca. Nah, ini contoh perangkat pembelajaran misalkan sistem reproduksi. Nah, ini ada RPP gitu kan ya. Kemudian selain RPP juga saya muat di sana, misalkan ada media pembelajaran ya. Media pembelajarannya terkoneksi, dengan aplikasi Google Belajar ID, jadi kalau diklik ini bisa, terkoneksi dengan aplikasi yang saya buat, misalkan seperti itu. Nah, kemudian juga di sini saya muat juga LKPD, sehingga ini kita berbagi praktik baik juga hitungannya. Kenapa? Karena bagi guru yang mungkin membutuhkan gitu ya, "Oh, saya butuh LKPD terkait pelajaran tertentu." Kan kita tidak perlu merancang semuanya sendiri, karena pastinya guru akan kehabisan waktu. Kalau hanya kita merancang semuanya sendiri, kita bisa, melakukan ATM gitu ya, ambil, tiru, modifikasi dari punya rekan-rekan kita ya, juga termasuk instrumen penilaian gitu. Kita bisa ambil untuk, sesuai dengan pembelajaran yang kita selenggarakan di sekolah. Termasuk juga di sini, ya misalkan dari rekan-rekan saya mengupload juga misalkan, perangkat refleksi dan evaluasi pembelajaran. Nah, ini refleksi evaluasi pembelajaran bisa Bapak Ibu lihat untuk melihat umpan balik peserta didik. Nah, nanti juga ini dari hasil karya ini Bapak Ibu saya minta untuk memberikan,
istilahnya tanggapan gitu ya. Kita saling memberikan tanggapan, ya kemudian juga ini bahan ajar juga saya upload, bahan ajar ini tadi dari modul, ya modul yang bisa mungkin Bapak Ibu pelajari gitu ya. Ya, di antaranya seperti itu adalah contoh dari kegiatan PMM yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin kita sudah membahas beberapa konten dari PMM tersebut, ya. Lebih nyamannya ketika kita berdiskusi, jadi sesuai dengan judulnya ya, diskusi MGMP, ya kita bisa langsung tanya jawab di sini dan juga langsung kita bedah permasalahan Bapak Ibu yang bisa kita bantu ya. Mungkin sekian dulu dari saya kembalikan lagi ke moderator sekaligus MC ini, Pak Deddy Supandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Bima. Beri reaksi untuk Pak Bima, teman-teman. Oke. Ada beberapa yang menjadi apa ya, yang menjadi benang merah ya Pak Bima ya. Yang pertama bahwa kita adalah MGMP pastinya akan memfasilitasi kebutuhan teman-teman ataupun anggota MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi ini, bagaimana nanti kita dapat menjadi mungkin artinya menjadi penghubung ataupun apa ya pencerah untuk teman-teman di luar sana gitu ya. Terus yang tadi Pak Bima luar biasa untuk penjelasannya dimulai dari keberfungsian PMM sebagai portofolio ya. Portofolio kita dalam bentuk jejak digital. Kalau mungkin teman-teman guru penggerak itu ada istilahnya Google Site, menggunakan Google Site untuk portofolionya. Nah, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan dalam bentuk di PMM ini gitu ya. Nah, mari kita buka untuk diskusi pada malam ini. Sebenarnya Pak Bima di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dari Bu Rosmayanti ya. Ini terkait dengan tanggal 15 Januari saya bisa mengakses pengelolaan kinerja. Sudah dikerjakan, tapi ternyata datanya yang tadi Pak Bima ketika kita ngobrol datanya tidak bisa terbuka lagi. Apakah untuk pemulihan ini kira-kira butuh berapa lama dan lain sebagainya. Nah, tadi Pak Bima juga menyampaikan ada permasalahan yang sama yang Pak Bima rasakan. Mungkin Pak Bima bisa jawab dari Bu Rosmayanti dulu. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Deddy. Jadi Bu Rosmayati silahkan besok langsung menghubungi operator Dapodik, kemudian cek di akun admin belajar ID sekolah. Ya, nanti di sana ada akun Ibu tuh yang terkoneksi dengan Dapodik dan aktif. Ibu cek biasanya Bu, Ibu mungkin contoh nih, Bu Rosmayati bisa diketik nggak akun belajar ID-nya? Nama akun belajar ID-nya tolong bisa diketik di Baik, message ya. Pak. Nah, Ya. bisa diketik, di kopas ya, di message. Nah, biasanya itu akun belajar ID-nya ini eh, bisa berbeda gitu ya. Berbedanya pun tidak jauh, Bu. Kadang hanya satu huruf atau satu angka. Saya ambil contoh nih. Saya ambil contoh untuk apa akun belajar ID saya yang lain ya, misalkan sebentar. Akun belajar ID saya yang lain. Karena itu pernah terjadi juga pada saya gitu. Nah, yang ini contoh. Saya share screen ya, Bu ya. Lagi nggak? Dia nggak mau tini biti ade enak loh. Nah, ini akun belajar ID saya yang lain, Bu. Ya, ketika saya mengakses pengelolaan kinerja, nah begini kan Bu tulisannya ya. Saat ini Ya, halaman benar baru begitu, Pak. tersedia. Kenapa? Karena di sini akun belajar ID saya di sini dibuat deaktif. Ya, termasuk PMM-nya. Jadi seluruh pelatihan yang lain itu saya mulai restart dari awal. Meskipun kemarin sebelumnya sudah saya ini ya. Nah, sehingga aslinya ini akun belajar saya yang lama. Nah, di operator secara tidak sengaja ya saya juga nggak bisa menyalahkan karena namanya operator pendik kan kadang tidak mengikuti dinamika ya bahwa akun belajar ID ini sebegitu penting gitu yang mereka anggap ya kalau
ini tinggal kita ganti dan lain sebagainya padahal, fatal sekali gitu. Nah itu yang saya lakukan adalah mengecek akun belajar ID saya yang baru, ternyata sudah ada nih akun belajar ID saya yang baru nih. Langsung saya upload Bu, langsung saya buka di Google, langsung saya cek PMM saya, nah PMM saya restart dari awal, termasuk Oh juga gitu. pelatihan-pelatihannya. Tapi akun belajar ID saya yang baru ini bisa membuka e-kinerja, karena terkoneksi dengan Dapodik, gitu jadi ya Bu ya. Oh iya gitu ya. Berarti Dan langkah pertama saya ya tanyakan ke operator, terus lihat betul. lagi akun belajar ID saya berubah atau enggak gitu mungkin ya, Ya Pak? pasti berubah Bu, karena kalau Ibu buka di sana Mhm nggak bisa mhm update, mhm. pasti berubah gitu kan. Jadi Oh, pasti berubah. Jadi Ibu ngambil akun belajar ID yang berubah itu, kadang cuma beda 1 angka atau 1 huruf ya Bu ya. Jadi Oh. kelihatannya sama Bu, hampir mirip gitu ya. Kayak kayak saya nih hanya berbeda, sebelumnya Bima Sasongko 55, sekarang Bima Sasongko 551. Hanya beda 1 Oh. angka gitu. Ada satunya, itu sudah berubah total isi keseluruhannya. Oh Nah, begitu. kemudian Ibu login pakai yang akun belajar ID yang baru itu, dan segera dikerjakan besok Bu, karena paling lambat tanggal 20 ya Pak Dedi ya? Paling lambat tanggal 20 ini, gitu. Jadi besok akan dikerjakan, syukur-syukur misalkan pagi kerjakan, siangnya Kepseknya atau kepegawaiannya meng-ACC, ya kepegawaian itu mungkin orang yang diberi mandat oleh Kepsek untuk mewakili meng-ACC SKP, di sekolah, karena mungkin Kepsek sedang berhalangan misalkan ya. Nah, di situ jadi, langsung dikerjakan besok sehingga sore mudah-mudahan sudah aman gitu ya, sehingga tidak hari libur sudah bisa libur dengan tenang, seperti itu. Ya mungkin itu Pak Dedi. Iya iya iya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bima. Mudah-mudahan Rosmayati nanti bisa langsung mendapatkan solusi ya. Apa namanya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bima. Untuk Iya, yang Pak. berikutnya, ya, untuk yang berikutnya ini dari Bu Retno, tapi Bu Retnonya ternyata izin, tapi nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, ini kan kalau misalnya kita untuk memperoleh SKP RHK 24 poin upload di RPP, ini bentuk laporannya seperti apa Pak Bima? Karena kan harus diupload di PMM, terus kemudian harus dapat apa namanya umpan balik atau seperti apa, sehingga ini bisa menjadi bukti kita kalau kita sudah upload. Ataukah memang ada apa sertifikat atau seperti apa? Ya, jadi, ini RHK 24 poin ya, untuk upload RPP, kita cek di yang tadi nih Pak. Jadi tadi panduannya yang tadi ya, yang saya Hmm, bagikan tadi, mungkin ini sebenarnya beberapa hari yang lalu kayaknya sudah dibagikan ya Pak Dedi ya, di grup ini juga ya, ya, apa, di ya. grup biologi ya. Nah, Hmm. sini kita buka dulu biar sama-sama kita pahami. Ini berkaitan dengan RHK 24 poin. Ya, itu poinnya besar sekali itu di situ. Nah, ini ya, mungkin ini yang pertanyaan Bu Retno nih, nomor 15 ya. Nah, nomor 15. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah. Ini berarti kan perangkat ajar itu kita bagikan, kita upload di PMM, tapi ada syaratnya di sini. Perangkat ajar telah dikurasi oleh pihak Kemendikbudristek dan terbit di menu perangkat ajar. Jadi kayak saya tadi kan baru upload perangkat ajar tuh. Ya kan belum tentu dikurasi ya. Artinya mungkin dapat umpan balik dulu dari teman-teman, kemudian dikurasi sebagai perangkat ajar yang bagus gitu. Kemudian nanti akan terbit di menu PMM. Jadi menu PMM ada lagi namanya menu perangkat ajar. Nah, menu yang perangkat ajar ini bisa digunakan oleh guru se-Indonesia atau kepala sekolah untuk sebagai contoh ATM untuk perangkat ajar di bidang kurikulum ya, khususnya kurikulum merdeka. Nah, fiturnya itu nanti kita bisa cek ada di bagian sini. Sebentar saya buka PMM-nya dulu ya. Saya buka PMM-nya dulu. Ya, nah, di sini nih Pak Det. Ya, perangkat ajar ya. Di sini kita lihat. Nah, ini nanti bisa ketik nama sekolah kita ya. Saya ambil contoh. Provinsinya Jawa Barat.
Misalkan kelas 12 gitu ya. Nah, nanti di sini ada temanya mau tentang apa, coba kita cari biologi. Ini apa laptop saya agak lemot nih, jadi kadang yang nongol di sini ya contoh IPA lah, IPA. Atau IPA mah nggak ada ya kalau kelas 12 ya. Kita ambil contoh PJOK deh, PJOK senemunya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik submit gitu kan. Nah, nanti di sini ada kebetulan belum ada contohnya gitu ya. Nah, kalau ada di sini muncul gitu. Nah, kalau maksudnya yang sudah muncul di sini di perangkat ajar ini berarti sudah dikurasi oleh Kemendikbud. Nah, setelah kita dikurasi, itu maka kita lampirkan si perangkat ajar yang sudah dikurasi itu linknya ke aplikasi e-kinerja. Nah, setelah kita lampirkan di sana, maka kita dapat otomatis 24 poin. Atau kadang katanya sih ada sistem langsung ya. Jadi ketika perangkat ajar kita dikurasi, muncul gitu langsung terkoneksi masuk ke PMM, ke SKP itu 24 poin. Gitu. Sama halnya seperti pelatihan aksi nyata, katanya kalau udah keluar sertifikatnya, langsung masuk ke PMM itu sekitar sekian poinnya. Gitu, seperti itu. Jadi, namun proses kurasi ini membutuhkan waktu. Kadang juga membutuhkan kualitas yang tinggi dari modul ajar atau perangkat ajarnya. Apalagi makin ke sini kan makin banyak yang perangkat ajar yang bagus-bagus gitu ya. Mungkin sistem seleksinya menjadi lebih ketat. Nah, khawatir terlalu lama. Jadi biasanya kalau disarankan sih, ya disarankan oleh apa istilahnya, oleh umumnya banyak pemateri bahwa kalau untuk yang RHK 24 poin ini memang poinnya besar, tapi beresiko. Khawatir misalkan kita upload sekarang, tapi kurasinya semester depan. Nah, ketika kurasinya ganti semester, ini tidak bisa menjadi kredit poin untuk saat ini. Gitu. Untuk di SKP yang sekarang gitu. Karena SKP kan berbatas hanya 6 bulan. Ya, seperti itu. Termasuk juga aksi nyata. Baiknya kalau yang mau bikin aksi nyata ini di bulan Januari. Sehingga harapannya Februari, Maret, April ini sudah terbit sertifikatnya bisa dimasukkan SKP apabila di SKP-nya ada aksi nyata. Nah, apabila kita aksi nyatanya nanti di bulan Juni misalkan, terbit sertifikatnya di bulan Juli. Nah, sertifikat ini tidak bisa dilampirkan dalam SKP semester 1. Bisanya semester 2. Ya, seperti itu mungkin, Bu Retno dan guru-guru yang lain. Lanjut, Pak Dep. Ya, terima kasih Pak Bima. Ini pertanyaan berikutnya sebenarnya tadi udah dijawab sih. Apa namanya oleh Pak Bima ya. Dari Bu Ifa, ini kan target kuantitas kegiatan kita, misalkan kita mentargetkannya 4, tapi ternyata hanya 2/3 yang tercapai. Kira-kira ini mempengaruhi poin nggak atau seperti apa Pak Bima? Monggo silakan. Oh ya. Nah, untuk mentargetkan, jadi karena target minimalnya ini adalah 32 ya Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika kita merencanakan ini lebih dari 32 nih. Ya, contoh misalkan seperti yang tadi saya sampaikan bisa 44 atau mungkin kita buka contoh ininya saja ya. Apa SKP yang sudah direncanakan misalkan. Karena ini mungkin ya nanti bisa menggunakan akun. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang ingin berbagi SKP yang belum diisi gitu ya. Jadi nanti bisa kita isi coba supaya lihat dashboard yang belum diisi gitu. Karena kalau saya udah diisi ternyata nggak bisa balik lagi. Nah, contoh misalkan Bu, kita mentargetkan SKP kita 50 atau 44 nih, atau 48 atau 46. Nah, di SKP itu kan banyak kegiatannya. Contoh, ini tadi Ibu mentargetkan 4 dalam 1 semester. Ini kegiatan apa nih? Misalkan yang mentargetkan 4 dalam 1 semester itu misalkan kegiatan menjadi peserta dalam peningkatan kompetensi guru di sekolah misalkan. Nah, ditargetkan 4 dalam 1 semester misalkan itu poinnya 4 karena jadi peserta ya. Berarti kan 4 kali 4 itu 16. Nah, kemudian pastikan nggak cukup untuk 32. Nanti mentargetkan yang lain, misalkan sebagai narasumber berbagai praktik baik, atau mentargetkan SKP-SKP yang lain sehingga jumlahnya misalkan 40 lebih. Nah, ketika yang terlaksana misalkan dari target yang 4 kegiatan tadi, yang misalkan untuk menjadi apa?
menjadi peserta dalam kegiatan peningkatan kompetensi itu hanya bisa tiga kegiatan, kan berarti skornya tadinya targetnya 16 hanya 12. Nah, pastikan sisanya untuk mencapai 32 itu dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan lain yang masih mungkin dilaksanakan. Nah, oleh karena itu harapannya Bapak Ibu misalkan merencanakan sebagai narasumber atau merencanakan sebagai peserta dalam kegiatan berbagi praktik baik atau mungkin dalam kegiatan tertentu. Nah, ini harapannya nanti bisa difasilitasi oleh MGB Biologi ketika misalkan target tidak tercapai. Karena kan kadang tiap sekolah mentargetkannya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, jadi ketika target sekolah A itu berbeda, ternyata si sekolah A tadi misalkan mentargetkan ingin mengadakan 4 kali IHT. Nah, ternyata yang terlaksana cuma 2. Berarti yang 2 lagi kan Ibu, Bapak harus nyari di luar. Gitu, khususnya juga di aplikasi PMM. Ya, seperti itu. Ini mungkin ada yang acung tangan nih dari salah satu yang pemateri PMM ini, Bu Diliana nih Pak Dedi, mungkin mau menambahkan ini. Iya, benar. Sebenarnya Bu Dili sudah eh, menjawab pertanyaan tadi Bu Rosmayati itu terkait dengan akun dan lain sebagainya. Mungkin Ya. Bu Diana mau menambahkan, monggo silakan Bu Dili. Baik, makasih waktunya. Saya telat, baru kebangun, lelah. Wah, saya belum Untuk, tidur tuh. iya dari kemarin saya seminggu tuh kurang tidur, benar-benar kurang tidur, Iya. jadinya ini balas dendam. Untuk akun-akun yang bermasalah, saya sudah share caranya di grup. Itu Ya, sudah ada beberapa caranya, jadi mohon dibaca betul-betul ketika memang bermasalah. Kemudian ada juga yang ketika masuk ke mereka sudah pasang PMM di HP, tapi tidak muncul kinerjanya, itu bisa juga dihapus dulu akun tampilan ininya PMM-nya di logout dulu, terus kemudian menginstal ulang itu juga bisa, karena mungkin versi yang kita download adalah versi lama, karena saking kurang seringnya dibuka PMM, jadi sudah ketinggalan zaman tuh ya. karena nggak Apalagi update. kalau ini Bu Dili mau diupdate HP-nya penuh. Nah itu Jadi tidak bisa mengupdate otomatis PMM-nya gitu. iya Maka ya betul. baiknya pakai laptop saja gitu Bu Dili ya. Lebih enak pakai laptop memang. Iya, Kemudian untuk yang tadi betul kata Pak Bima, kita harus menargetkan itu lebih dari 32 untuk mencari aman. Karena yang saya dengar dari BPKB kemarin, jika kita tidak memenuhi 32 itu ya nanti pasti akan kurang nilainya gitu. Jadi lebih baik Bapak Ibu memasangnya itu lebih dari 32. Untuk apa cadangan? Cadangan ketika yang satu ini nggak bisa kita penuhi, di lain sisi juga bisa kita penuhi. Di situ sebenarnya indikatornya itu banyak yang sebenarnya kita bisa gitu. Contoh menjadi peserta coaching itu kan mudah ya, hanya jadi iya. peserta gitu. Dengerin aja Seandainya Bu ya. dengerin doang. Misalkan siapa nih mau biasanya kalau yang di sekolah sedang pendidikan kayak Pak Bima baru guru penggerak. Nah, dia kan ada materi tentang coaching tuh. Kita ikut-ikutan aja atau sebagai yang di coach gitu kan, yang di coaching gitu kan. Nah, itu kan udah ini ya, udah terpenuhi. Jadi sebenarnya mudah. Saya lihat indikatornya itu nggak terlalu susah kok untuk kita-kita gitu. Sekedar berbagi praktik baik, kan banyak cara untuk berbagi praktik baik. Kalau seandainya di sekolah Bapak Ibu sudah ada Kombel apalagi tuh. Nah, Pak Bim sekalian nanti di itu sosialisasi kita ada Kombel. Tapi Ya. saya belum Tadi bisa. sudah Bu. Tadi Ah, sudah dan sudah saya oh instruksikan sudah. untuk follow. Jadi Ya, semuanya harus bergabung dengan Kombel ya, anggota ya. MGP Biologi. Nanti tolong Mm-mm. didata yang sudah bergabung Bu Dili, di-share Ya, di siap. grup. Yang belum nanti kita informasikan supaya segera bergabung. Ya, heeh. Kenapa? Karena memang salah satu cara kita memenuhi poin-poin di situ di Kombel kita bisa gitu. Nanti kan kalau sudah banyak yang punya sertifikat di PMM, kemudian bisa melakukan webinar. Nah, nanti kita berbagi praktiknya begitu. Dari webinar itu nanti Bapak Ibu bisa menjadi pembicara gitu. Seandainya punya contoh tadi Pak Bima sudah bikin RPP modul yang bagus gitu ya. Nah, kita
bisa berbagi praktik baik di situ, nah sudah memenuhi poin gitu. Itu aja sih Pak Bim. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Ya, Pak Dedi, silakan di ini. Ada guru-guru lain ini nampaknya sudah Terima banyak kasih yang Pak lagi. Bima. Ya, Saya angkat tangan kebetulan kemarin berguru dengan Bu Dili juga. ya. Jadi tadi sempat diskusi dengan teman-teman KPPD Kecamatan Setu di SMP Negeri 1 Setu terkait dengan legalitas legalitas dari sertifikat. Nah, Sertifikat legalitas dari seminar ya sertifikat itu, biasanya ya itu ya. Mm-mm. ya kemarin tadi pagi itu salah satu diskusi kita adalah seperti misalnya coaching. Siapa yang mengeluarkan sertifikatnya? Gitu ya. Sertifikatnya yang mengeluarkan siapa? Kepala sekolah. Kalau menjadi kepala sekolah itu legalitasnya tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena memang artinya bisa saja dibuat secara masif gitu ya. Ya. Sehingga apakah bisa kita kerjasama atau meminta bantuan KCD untuk melegalisasi dari sertifikat yang kita buat. Makanya tadi ada beberapa juga masukan dari teman-teman senior itu ada 4 hal yang disarankan. Yang pertama adalah ikut kegiatan pelatihan di luar PMM, terus kemudian juga ikut pelatihan yang di PMM, artinya yang mengupload bukti karya sehingga muncul sertifikat. Terus yang ketiga adalah kita menjadi observer ya. Menjadi observer itu kan bahasanya kita seperti melakukan supervisi gitu ya. Yang satu lagi adalah apa ya tadi? Ada 4 tapi lupa. Tapi intinya yang saya pertanyakan adalah legalisasi dari eh, sertifikat untuk coaching atau untuk mengikuti webinar karena dapat info berseliweran gitu bahwa sekarang tidak semua webinar atau seminar ini bisa menjadi syarat atau upload di SKP itu langsung diterima gitu. Sehingga ada ibaratnya ada penyelenggara tertentu seperti harus kombel terus dilegalisasi sama siapa dan lain sebagainya. Jadi kita juga jangan terlalu wah karena butuh sertifikat akhirnya semua workshop IHT yang berseliweran itu kita ikuti dan lain sebagainya yang walaupun cuma isi daftar hadir, absen nonton YouTube dan lain sebagainya yang dengan follow dan lain sebagainya yang seperti itu. Nah, itu mungkin bisa diberikan pencerahan juga Bu Dili. Terima kasih. Iya, baik. Betul sih sebenarnya ya. Contoh kemarin tuh kasus di saya karena butuh untuk itu ya, untuk kinerja ini. Jadi beberapa teman itu mengeser webinar yang hanya membayar sudah dapat bukti. Nah, itu Oh, iya. Banyak sebenarnya juga itu di grup, Bu. banyak, Banyak di grup banyak. guru. Di grup MGP juga ada kemarin saya lihat. Betul. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Untuk kegiatan webinar itu di BBKB banyak sekali. Nah, lebih baik kita ikutin yang di BBKB. Kenapa? Karena sudah lembaga resmi yang kita tahu itu memang kita di bawahnya gitu. Nah, itu kan lebih enak ya. Atau mengikuti kegiatan webinar di PMM. Kenapa? Karena sekolah kita wajib ikut setiap kegiatan yang ada di PMM, khususnya webinar. Nanti tercatat tuh Bapak Ibu sekolah kita sudah nanti sebenarnya ada kedetek ya sekolah kita sering mengikuti kegiatan PMM atau enggak. Karena setiap bulan itu kami direfleksi ya di KPPD itu sekolah ini belum pernah mengikuti webinar di itu udah kelihatan tandanya merah. Jika kita rajin buka PMM guru-gurunya itu hijau, hijaunya pun bermacam-macam. Ada yang hijau muda, tua, dan tua sekali. Nah, kalau tua sekali berarti guru-gurunya udah aktif semua tuh. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengaktifkan itu gitu. Nah, dari situ saja kita sebenarnya udah memenuhi semua itu. Mencari sertifikat di PMM itu sebenarnya mudah. Nanti kita berbagi praktik bagaimana melakukan aksi nyata di situ biar kita dapat sertifikat nih. Cuman karena memang ini banyak yang berburu itu ya, bulan-bulan Desember, Januari ini agak lama sekali kita dapat sertifikatnya. Tapi kalau kita memenuhi itu sebenarnya mudah. Nah, jadi Bapak Ibu jangan tergiur webinar-webinar yang hanya sekedar nge-share ke beberapa tempat dapat sertifikat gitu kan, hanya ngisi daftar hadirnya dapat sertifikat. Saya sering dapat itu, saya lihat ternyata cuma begini aja, ya sudah, memang nggak nggak kompeten lah gitu. Tapi insya Allah nanti kita harus rajin-rajin
ngelihat jadwal di BBGP itu ada di IG-nya. Itu banyak sekali. Besok saja ada nih yang seminar hari ini ya Jumat tadi. Jumat tadi ada. Nah, nanti insya Allah kita berbagi-bagi ya Pak Dedi ya atau Pak Bima nih. Jika ada undangan webinar di BBGP, insya Allah nanti saya share di grup. Sekaligus ini Bu, kita mengaktifkan komunitas MGMP juga untuk Betul. menjadi aktivator sertifikat di PMM gitu ya. Iya, Insya benar. Allah. Pak KCD Insya sudah Allah. siap mensupport, jadi tinggal nanti supporting dari teman-teman semuanya gabung dalam komunitas di PMM ya, komunitas MGMP Biologi. Kemudian nanti Bu Dili ini sebagai admin kita share Iya, bagaimana insya Allah. konsep penyelenggaraan webinar atau berbagi praktik baik atau mungkin workshop di sana. Nah, kemudian kita selenggarakan secara daring. Yang mana nanti sertifikatnya kita terbitkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya, apalagi Iya. yang berkaitan dengan SKP PMM ini gitu ya. Betul. Nah, satu lagi nih Pak Bim, jika kita sudah banyak yang follow dan masuk ke grup kita nih di Kombel PMM, kita bisa mendapatkan pemateri gratis. Jadi seandainya kita pengen butuh materi apa nih, nah nanti kita ajukan. Jika kita followernya banyak ya, terus kemudian kita sering mengadakan webinar, itu nanti kita mendapat gratisan pembicara terbaik, misal tingkat nasional gitu ya. Nanti kita pengen materi apa nih, mereka yang akan menyediakan sendiri gitu. Jadi keaktifan kita itu nanti ada dampaknya, enaknya itu. Betul. Sama satu lagi Bu Dili, untuk WhatsApp, grup WhatsApp yang di aplikasi MGMP PMM ya, Kombel MGMP, itu yang nanti yang kita input, bukan WhatsApp grup yang MGB Biologi ya, Iya, tapi belum lebih saya ke isi itu. WhatsApp grup baru yang nanti fokus untuk pemberdayaan PMM. Sebagai contoh, di WhatsApp grup itu bisa digunakan untuk berbagi link untuk umpan balik aksi nyata atau umpan balik bukti karya gitu ya. Jadi Ya, fokus boleh. kita satukan grup itu gitu ya. Sehingga ketika ada orang dari luar, kan kita tidak menutup kemungkinan ya, dari misalkan kabupaten lain atau provinsi lain atau pulau yang lain gitu. Oh, bergabung nih dengan MGMP Biologi Kabupaten Bekasi karena mungkin pelatihannya seru-seru atau pelatihannya keren-keren gitu kan. Sehingga bisa lebih terbuka dengan publik gitu ya. Sekaligus nanti mengaktifkan istilahnya aplikasi kita yang nantinya ada di website. Nah, rencananya juga akan disinkronisasikan dengan PMM ya, seperti itu. Iya Pak Bim, saya menunggu nih grup WhatsApp-nya. Belum saya tempel. Telegramnya juga itu sementara Itu saya isi. tugasnya Pak Riko, Iya. Tadi yang sudah saya betulin Facebooknya, tapi kalau Telegramnya karena kita nggak punya, saya tempel aja webnya di situ, jadi bisa melihat web kita. Gitu. Betul, sambil dirapiin sedikit-sedikit di tengah kesibukan. Mungkin ada lagi nih yang bertanya dari rekan-rekan guru, atau ada yang ingin mungkin aplikasi aplikasi ya istilahnya PMM SKP-nya dibedah di sini. Kalau misalkan saya kesulitan atau belum menentukan atau mungkin ragu, belum disepakati atau belum di ACC oleh Kepsek gitu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Ya tadi dari ini Pak Adet dari kolom chat, mungkin ada lagi Pak Adet? Masih di silent, Akang? Pak Dedi masih di mute, Pak Dedi? Pak Iya, Dedi. ini yang terakhir dari Bu Firdani SMA Islam PB Sudirman II ya. Ini terkait dengan ketika kita misalnya membuat atau menelaah perangkat ajar. Nah, ketika menelaah perangkat ajar ini menelaah perangkat ajar yang dikurasi di PMM atau cukup yang misalnya teman-teman yang buat kita sebagai penelaahnya atau seperti apa Pak Bima? Nampaknya ini kurator PMM ini ya Pak Ded ya? Ya, Menelaah perangkat ajar bukan. ini kurator.
Iya, yang maksudnya mungkin Nah, bertanya yang poin-poin Jadi RH tadi, ah, penelaah izin perangkat ajar. Ya, Mangga eh, silakan, mungkin ada yang lain berpendapat. kalau untuk menjadi kurator itu kan ada syaratnya ya. Jadi Ya, di PMM pun agak lumayan berat. Kita kurator nggak sekedar hanya kurator, tapi ada syarat-syarat tertentu. Jadi lebih baik jangan dipilih untuk itu. jangan dipilih ya, Bu ya. Di sana ada penelaah cerita praktik, ada penelaah perangkat ajar. Ya, Ya, itu sebaiknya jangan dipilih, dihindari penelaah aksi nyata sejawat karena itu untuk para kurator yang di PMM ya. betul. Heeh. Kita bukan kurator, Ya, kita bukan kurator, levelnya mungkin masih apa ya, peserta lah. serta lah gitu. Tapi kalau ada guru yang memang punya predikat Udah sampai ke sana kurator ya betul. otomatis diberi kemudahan dia. Makanya skornya Mm-mm. gede-gede biasanya itu, Bu. Iya, Ya, gede. ada 6 tadi malah konten unggulan itu ya sampai 6 gitu kan ya. Jadi Hmm. banyak sekali skornya besar-besar gitu. Kita ambil yang lain-lain aja lah. Karena Betul yang ada masih juga bisa seperti terjangkau. narasumber praktik baik itu juga besar itu 8 poin ya. Narasumber praktik baik dalam kegiatan implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Ya, itu bisa narasumber praktik baik, kegiatan berbagi dapat dilakukan dalam KOBEL, komunitas belajar seperti MGMP Biologi, bisa di intrasekolah itu maksudnya di lingkungan sekolah kita gitu ya. Bisa antar sekolah juga bisa seperti malam hari ini gitu. Atau di Heeh. KOBEL daring ya seperti yang sedang kita lakukan gitu. Ya, cuma Iya. nanti judulnya diganti praktik baik, ada mungkin presentasinya, ada surat undangannya, ada aksinya apa umpan baliknya ya, ada rekamannya, nanti itu yang nanti jadi bukti bahwa kita sudah melaksanakan berbagi praktik baik gitu ya. Ya, nah penambahan info saya lupa nih. Tadi ada yang nanya apakah sertifikatnya harus Nah, tidak semua indikator itu buktinya menggunakan sertifikat, tapi ada juga yang berupa bentuk pelaporan. Nah, contoh coaching. Coaching itu kan bentuknya laporan. Silakan Bapak Ibu nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman satu apa rekan sejawat gitu kan, membuat laporan coaching untuk apa namanya LKPD dan laporan pelaporannya guru penggerak nih. Ada kalau di sekolah Bapak Ibu ada guru penggerak, silahkan nanti minta aja sama guru penggerak tersebut. Karena memang ada pelaporannya. Itu untuk yang instrumen coaching ya. Iya, coaching. Kan bentuknya pelaporan Ya, tuh. bentuknya pelaporan. Ya, lanjut. Coaching bukannya ini ya Pak Bim? Ya. Sertifikat Pak Bim. Di PMM itu bukti dukungnya dimintanya sertifikat Pak Bim. Oh, kita coba bukan kita cek pelapor. ya. Di Cek. aplikasinya coba dicek. Coba dicek dulu. Coba kita cek dulu. Ya, sertifikat maksimal Oh, 8 kegiatan. Iya, sertifikat itu makanya. Oh, ya. Salah. Suratnya, tapi Salah ingat. suratnya harus ditandatangani oleh kepala sekolah atau pihak dinas, ya. Jadi peserta coaching yang melatih mungkin oleh guru, ya bisa guru penggerak ya, atau fasilitator atau instruktur, bisa kepala sekolah, bisa juga dari pengawas sekolah. Ini satu kegiatan setara 4 poin. Ya, sebenarnya ini juga sertifikat coaching itu berarti dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala dinas gitu ya. Jadi sifatnya coachingnya resmi. Ya, Bapak Ibu ya, coachingnya resmi. Bisa juga tadi seperti tadi, karena namanya coaching kan berarti harus sesuai dengan agenda ya, nggak asal kita ketemu temen ngobrol ya, disebutnya coaching gitu kan ya. Kemudian langsung jadi apa, wah saya sudah di coaching nih kan gitu ya, tidak seperti itu. Jadi agendanya agenda resmi dan memang dari coaching itu harusnya ada tindak lanjutnya, ada permasalahan yang ingin diselesaikan gitu kan ya. Kemudian ada solusinya gitu seperti itu. Ya. Selanjutnya ada lagi mungkin Pak Dedi atau sudah cukup? Saya kira kalau untuk di ini sih apa namanya di diskusi sih di forum chat sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Bima. Karena sudah pukul 9 juga, mungkin nanti teman-teman mencoba dulu sehingga nanti kita buka forum
misalnya setelah berapa lama, kan ini penutupan tanggal 20 ya. Setelah tanggal 20 mungkin kita bisa buka forum lagi, kendala atau masalah dan lain sebagainya. Jadi ini kita bisa buat sesi nih Pak Bim, kalau usul saya Ya, sih, kalau sekarang kan di proses pengajuan ya, atau pembuatan SKP-nya, kan di Februari itu sudah perencanaan ya, ya, kalau nggak salah. pelaksanaan, Nah ya, itu dengan perencanaan, ya, ya pelaksanaan. artinya iya, heeh. Kita Maret baru pelaksanaan kalau nggak salah. Oh, Nah, itu Maret ya. mungkin kita buka term-term sendiri setiap bulan itu untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, ini juga bisa menjadi bahan kegiatan praktik baik. Nanti Ya, kita betul, bisa setuju apa sekali. namanya bisa ikut Ya. gitu. Ya, Seperti seperti misalkan ini gini kan Pak juga Ded ya, bisa ternyata jadi bahan. di bulan Maret ada teman kita yang Maret atau April gitu ya, bahkan belum SKP-nya belum keisi sama sekali tuh, Mhm. misalkan ini belum ada, itu belum Nah, ada. kita Nah, bisa. berarti kita Nah, programkan nanti itu untuk membantu gitu ya. ya, betul. Ya, artinya kan gini, karena sekarang kan penutupan tanggal 20, sehingga saya rasa teman-teman pasti sudah mengerjakan semua, dan permasalahannya masih aman nih. Nah, tapi kan nanti di bulan Februari mulai kegiatan-kegiatan perencanaan, terus kemudian pelaksanaan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita harus membuka ruang juga buat teman-teman ketika ada permasalahan-permasalahan nanti di apa namanya di kegiatan. Jadi misalnya di tengah bulan itu kita sudah membuka teman-teman ada permasalahan, ada jawaban diskusi, dan ini tercerahkan. Dan ini kita bisa menjadi poin untuk laporan kita juga untuk input di SKP terkait dengan misalnya berbagi praktik baik dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Bima. Betul, betul, terima kasih. Ya, ya mungkin bisa kita tutup Oke, aja Pak Ded, kalau cukup ya Pak Bima. ya cukup. Oke, cukup. Kalau cukup, mungkin ada closing statement dari Pak Bima atau apa namanya kata-kata pamungkas sebelum kita Bapak tutup Ibu kegiatan ini. sekalian ya, kita MGP Biologi ini satu Ya. keluarga, sama-sama ditakdirkan sebagai guru biologi ya. Dan pastinya sebagai satu keluarga penting bagi kita untuk saling mengenal, saling silaturahmi, saling bantu-membantu. Di MGMP ini juga banyak orang-orang yang mungkin sudah melakukan akselerasi lebih jauh ya. Seperti misalkan Pak Dedi, Bu Asih, Bu Dili ya. Di sana bisa kita saling bahu-membahu, tolong-menolong. Dan juga saya sebagai Ketua MGMP ingin sejauh mungkin memfasilitasi Bapak Ibu sekalian semua agar menjadikan MGMP ini bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan pastinya semoga kita sebagai guru MGMP Kabupaten Bekasi SMA mata pelajaran biologi bisa maju bersama hebat semua. Ya, seperti itu Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Bima closing statement-nya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang hadir, terima kasih Bapak Ibu pengurus yang sudah memfasilitasi Pak Riko yang apa namanya selalu nanti mengupdate kegiatan kita ya Pak Riko. Terus kemudian teman-teman juga yang hadir yang sudah meluangkan waktu, bagaimanapun sekecil apapun diskusi kita ini menjadi pencerahan dan menjadi amal kita untuk berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya pandu pada sesi malam ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika tadi ada keterlambatan waktu, terus kemudian juga mungkin apa namanya, karena ini juga perdana kita mengadakan, teman-teman juga masih belum ngeh mungkin gitu ya. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya lebih banyak lagi yang hadir dan kita juga para pengurus sudah lebih siap mempersiapkan segala sesuatunya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada pelayanan yang kurang maksimal. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.